Oke guys, kembali lagi bersama aku Farel Play. Jadi di video kali ini aku mau review sekaligus modif mobil yang aku yakin pasti banyak dari kalian suka. Karena mobil ini udah merajai jalan di Indonesia ya. Udah ada yang jadi cumi-cumi lah, ada yang jadi mobil off-road lah, ada yang jadi mobil strobo arogan lah. Itu nggak usah dibahas. Karena mobil yang kali ini aku bakal review adalah ini dia. Nah, jadi di video kali ini aku mau review Mitsubishi Pajero tahun 2017 yang udah ini modifannya kelihatannya bekas bapak dulu ya. Karena bisa lihat bro menggunakan grill Alphard untuk di Pajero-nya. Terus dipakein body kit yang belum di repaint ya ini. Alamak. Entah mungkin budgetnya kurang buat modif mobil ini, makanya nggak di repaint. Ini juga dikasih white body. Gila, Pajero dipakein white body dong. Dan nggak di repaint juga. Dan mobilnya ini warnanya deep bronze ya, metallic bawaannya Pajero, yang lumayan jarang kelihatan di Indonesia warna kayak gini. Tapi sayangnya dimodif kayak gini mobilnya. Jadinya ya udahlah ya. Karena itu aku bakalan modifikasi mobil ini yang sebelumnya seperti ini menjadi diesel terganteng, terclean, terkeren, apalah itulah pokoknya di CDD. Jadinya langsung saja kita mulai ke videonya. Jadi pertama-tama kita bakalan review sedikit ya untuk bagian eksteriornya atau bodi luarnya. Jadi untuk lampu depannya ini udah 3D dia, full 3D. Tapi sayangnya lampu sennya ya, ini yang kecil ini, sama lampu high beamnya atau apa ya namanya, lampu proyektornya masih 2D, masih gambar gitu. Untuk grillnya sih seharusnya sudah 3D ya, karena dia ketutup grill Alphardnya nih. Coba kita cek ke dalam dikit-dikit ya. Oke, udah 3D juga grillnya. Terus untuk fog lampnya juga, fog lampnya masih 2D sih sayangnya. Dan di sini ya bapak-bapaknya dia pasti dari Jogja karena platnya AB ya, kelihatan sekali. Menggunakan grill Alphard dan dikasih body kit tambahan dengan white body juga. Terus untuk bagian sampingnya sih aman-aman aja. Coba kita lihat cek detail lagi ya. Kelihatannya di bagian handle pintunya nih masih agak ini ya. Masih kurang rapi bikinnya. Mungkin nanti bisa di rework lagi belakangnya juga. Iya. Dan coba kita cek karena ini ya ketutup fender ini ya tambahannya. Apakah dia sudah lurus atau belum? Oke. Kayaknya masih agak patah-patah nih. Agak tajam gitu ya. Harusnya kan dia kalau fender gitu mulus dia, nggak yang tajam-tajam gitu. Oke, terus bagian belakangnya ini sayangnya di mobil ini nih. Dia tuh pakai lampunya 2D, tapi ya grafiknya itu loh. Oh my god bro, burik kali lampunya nih. Kalau 3D padahal cakep nih. Moganya nanti ya developer CDID ya. Developer CDID minta rework mobilnya dong. Pokoknya karena ini ya udah lumayan jelek ya, walaupun modifannya sebenarnya banyak ya. Makanya di belakangnya dia dikasih bumper tambahan gitu biar kelihatan cepet. Entah, aku yakin pasti ini mobilnya dulunya nih nggak pernah dibawa off-road nih, makanya dipakai bodi kayak gini. Ya udah, sekarang kita coba lanjut ke bagian dalamnya. Untuk suara mobilnya tuh dia seperti ini ya. Ya oke, kayak diesel biasa aja, nggak ada yang spesial. Kayak suara truk diesel atau mobil diesel gitu pada umumnya. Terus oh my god ya tuh, bahkan lampunya udah menguning loh. Ini dari tahun berapa berarti Pajero-nya ya? Ya nggak tahu. Kan paling sering tuh Pajero kalau aku lihat ya, dia tuh lampu DRL menguning gitu yang tahun-tahun segini. Entah kalau aku lihat di Google katanya kegedean gitu, listriknya diambil atau gimana. Terus untuk lampu depannya dia sudah warna putih, lampu fog lampnya juga ada putih. Terus lampu belakangnya ya seperti ini ya, karena dia 2D itu. Lampu mundurnya di sini kecil, dan lampu hazardnya seperti ini atau lampu sennya. Nah ini lampu sennya masih 2D sayangnya, displaynya juga ada. Jadinya udah berhubung ya ini mobilnya sangat capable untuk off-road ya. Jadinya aku bakalan coba off-roadin dulu sebelum aku modif jadi yang ceper ya, kayak mobil diesel cumi-cumi gitu. Sambil kita jalan aku mau bahas mesinnya sedikit. Jadi mesin yang digunakan Pajero ini adalah mesin diesel 4 silinder 2.4 liter Myvac dengan turbo dan transmisi otomatis, penggerak 4 roda atau 4 wheel drive lah ya itu namanya. Iya. Kalau aku cek di Google ya, spesifik tenaga mesin mobil ini tuh sampai 179 horsepower dengan torsi 430 Nm. Tapi kalau di spesifikasi yang CDID-nya
kayaknya dia agak beda gitu. Karena kalau aku tes kemarin tuh dapetnya di 180 horsepower sama torsinya 319 lbs ya, bukan newton meter. Aku nggak tahu lbs sama newton meter tuh sama atau enggak. Jadi ya kalian kalau tahu bisa komen aja. Karena juga aku. Oke, kita coba ke jalur yang tipis-tipis dulu ya. Oke, langsung gasruk nih gara-gara pakai body kit ini. Kita maju dulu coba deh. Nah, dia ini mobilnya sangat off-road banget ya, capable banget buat off-road karena emang mobilnya didesain ya, dia SUV, sport utility vehicle, makanya bisa off-road dan travel suspensinya ini lumayan tinggi loh. Coba kita masukin ke air ya, kita kotor-kotorin bentar. Nah, langsung kotor dong. Alamak. Oh iya, aku lihat di update berikutnya tuh katanya untuk kotor-kotor CDD itu bakal diupdate ya. Yang tadinya kayak begini nih, kayak gambar-gambar, dia jadi lebih full body gitu kotornya. Dan kalau ini ya, ini masih mesin standar loh, tapi dia bisa ngelewatin sini. Cukup bagus mobilnya berarti ya buat off-road gini. Apa bikin mobil off-road aja. Tapi ya aku mau buat mobilnya sih diesel cumi ceper gitu ya. Karena lihat banyak di TikTok gitu. Nah, dia ini suspensinya enak banget buat off-road ya. Karena emang mobilnya tuh peruntukannya off-road sebenarnya, bukan buat jalan-jalan Indonesia apa jalan raya, jalan tol gitu. Tapi ya karena banyak ya pejabat yang make ini, apalagi di sini ada sunroofnya ya. Ini kesukaan para pejabat ini. Nanti sunroofnya dibuka, lagi lewat-lewat, langsung ada warga banyak. Nanti bagi-bagi baju, salam-salaman lah, apalah. Sambil minta dukung saya ya. Semoga nggak ada lemparin uang sih. Aku mau coba tanjakan di sini ya, yang cukup curam ini di tempat off-road nih. Walaupun ya kayaknya lebih curam daripada sini deh yang di villa. Oke, kita coba stop and go dulu. Dan nggak bisa naik loh. Coba lagi. No way, nggak bisa dong ya. Kalau di sini juga udah nyangkut ya, nggak mau nyampe. Ya udah, coba kita pakai momentum aja dari jauh ya. 3, 2, 1. Maju. Dan nggak nyampe guys. Gimana ini? Tenaganya kurang kak? Atau terlalu kayak jalan terlalu curam sih ini kalau dilihat-lihat nih buat mesin standar kayak gini. Coba kita dari jauh lagi deh. Ya ini kayak terlalu curam ini. Coba kita ke jalan yang lain ya, yang lebih pendek. Oke. Nah, ini bisa gak ya? Oke, sampai boleh lah ya buat tenaga standarnya ini. Bisa dimodif lagi kalau emang mau buat off-road beneran. Tapi ya udah, berhubung kita udah coba off-road tipis-tipis ya, lewatin lumpur, nanjak-nanjak. Ya mobilnya juga jadinya kotor. Aku mau bawa ke tempat cuci mobil dulu sebentar. Yes sir. Baru kita lanjut ke tempat modifikasi yang ada di Sentul. Let's go. Oh iya, aku lupa mau bilang, mobil ini aku beli di dealer Sumberjaya atau showroom Sumberjaya mobil bekas ya, yang ada di Bekasi, dengan harga 435 juta tanpa kempas. Dan aku juga udah tanya mas-mas salesnya, ini mobil bekas bapak-bapak atau bukan. Dan mas-masnya jawab iya, ya udah ketebak banget sih dari modifikasi yang seperti ini ya. Bahkan lampunya ini udah menguning dikit nih, belum yang kuning banget, kadang nyampe ada yang mati loh lampunya gitu. Alamak. Oke, kita sekarang udah sampai juga nih di tempat cuci mobilnya di dealer Mizada. Buat kalian yang masih bingung ya dealer-dealer CDD ada apa aja, kalian bisa lihat video-videoku yang sebelumnya ya, yang ada 4 video itu isinya dealer semua. Part 1 ada Jakarta, part 2 ada Jawa Barat, part 3 ada Jawa Tengah, dan part keempat atau yang akhir-akhir ini ya udah berapa lama sih aku buatnya itu, ada di Bali. Makanya kalian bisa cek di deskripsi atau di pojok kanan atau kiri atas gitu layarnya. Oke, kita lanjut cuci dulu, harganya berapa ya. Oke, per cuci dia 150.000 ya. Kita lihat aja apakah bersih atau tidak ini mobil ini. Nice, jadi kincong lagi ya. Mantap nih. Kan gini enak nih kalau buat modif nih, udah bersih, mobilnya juga udah kayaknya pertama kali dibawa off-road sih. Karena kelihatannya nggak pernah off-road mobil ini. Udah, sekarang kita lanjut ke Sentul. Oke, sekarang kita sudah sampai di Sentul dengan lewat Transidi ID, dan ini dia tempat modifnya ya. Ya berhubung udah ada UI baru, jadi kita nggak usah bawa masuk mobilnya ya. Kita langsung masuk sini aja dan start modification. Jadi yang pertama aku lakuin adalah kita ke appearance dan aksesorisnya dulu. Karena aku mau copotin ya, sambil bahas kita bahas dikit di sini ada apa aja. Yang pertama nih kita punya grill Alphard yang dipakai bapaknya ini. Terus kita front nomor 2 kita punya ini ya, kelihatan banget tuh. Kalau grillnya nih udah full 3D sebenarnya. Terus kita yang kedua punya tulisan Pajero Sport di bagian bawah bumper. Ketiga kita punya Pajero Sport di
kap mesin. Oke. Terus yang keempat kita punya tutup tangki bensin atau tangki BBM-nya di sini yang warna chrome ya, kesukaan bapak-bapak banget ini. Terus yang kelima ada yang warna hitam chrome gini. Terus bumper keenam kita punya kayak apa ya? Ini pokoknya bumper tambahan gitu ya. Aku juga agak lupa kalau boleh jujur apa namanya nih. Kalian bisa komen. Terus yang ketujuh kita punya chrome di lampu. Nih tuh. Ini kalau kita bisa kombinasiin chrome ini sama yang grill tadi sama yang di sini sama tulisan, wah itu mantep banget itu. Mobil bapak-bapak Indonesia banget itu ya. Terus ke-8 kita punya ini cover handle pintu biar nggak baret-baret. Dan terakhir kita punya yang ini terakhir kita hitamin spion ya, yang darinya chrome gini jadi seperti ini. Oke. Tapi ya karena aku belum tertarik sama yang lainnya ini, jadi kita remove aja karena aku pengen buat mobil diesel yang clean gitu. Untuk roofnya yang pertama kita ada sepeda. Oh ini body kitnya jadi hilang ya. Yang pertama ada sepeda di atasnya gitu. Kedua ada roof box. Ketiga kita punya apa ini, garis di pintu gitu ya. Entah ini kayaknya buat ngecover bagian bawah sini biar nggak baret. Terus keempat kita ada body kit yang tadi dipakai bapak-bapaknya itu. Jadi roof yang kelima nih kita punya body kit di sini. Terus yang roof keenam kita ada kita punya ini ya kayak air scoop gitu. Walaupun ini kayaknya cuma tempelan doang karena emang ini nggak bolong ya, jadi buat hiasan doang. Terus yang ketujuh kita ada, oh my god, what is this bro? Jare Sopo, ini siapa ini yang tulis gini? Terus yang ke-8 kita ada oh ini dia. Kita punya talang air di sini ya, karena dia bawaannya tuh nggak dapat talang air. Jadi kalau mau ada yang mau make bisa tambahin di sini, tapi aku nggak bakal make kayaknya. Terus ini kita punya roof bar ya, buat naruh barang di atas. Dan terakhir kita punya roof rack atau roof, ya pokoknya buat naruh barang lah ya. Walaupun ini kayaknya aku nggak tahu ini belum keren atau emang warnanya kayak gini ya. Coba kalian bisa komen lah ya. Tapi ya berhubung aku, tapi kayaknya aku tertarik sama ini deh. Kamu bisa jadi Sopo aja di sini daripada Pajero. Oke, kita beli aja langsung. Dan terakhir, ini belum lagi sih, nanti ada livery satu lagi. Kita punya rear bumper. Untuk yang pertama kita ada ini dia. Apa ini namanya ya? Ya bumper tambahan gitulah ya pokoknya, tapi warnanya coklat kayaknya. Aku yang waktu itu pernah nyeting mobil ini, tapi kayaknya ini deh. Terus materialnya kepencet jadi berubah juga warnanya. Terus ini kita punya sepeda yang udah sering banget di mobil-mobil yang ada di CDD. Terus bumper ketiga kita ada bumper, tapi ini kayaknya masih yang lama dia desainnya ya. Makanya juga nih kalau kita ubah material bodinya kayak gini ikutan berubah warnanya kayak dia 15 tuh. Terus bumper keempat kita punya bumper tambahan dengan tow hook atau bukan tow hook sih ini. Terus yang kelima kita punya body kit yang dipakai bapak-bapaknya tadi, tapi nggak bakal aku pakai kayaknya. Terus yang keenam kita punya tambahan lagi di sini ada tow barnya. Kayaknya sih tow bar namanya ya. Aku juga agak lupa. Ada bumper tambahannya juga. Terus yang ketujuh kita punya list yang ada di bagian bawah pintu bagasi mobil ini biar nggak baret-baret kalau kalian ngambil barang. Dan terakhir atau ke-8 kita punya menutupin lampu ini ya. Tapi aku kurang suka kayaknya deh, nggak cocok aja gitu soalnya. Jadi kita remove aja lah ya. Oke. Bye. Dan terakhir kita punya livery. Jadi yang pertama ada livery white AN15. Oh iya, kenapa AN15? Karena kode mesin yang ada di mobil ini tuh AN15 ya, atau banyak orang bilang Anis lah ya. Jadi ini buat mobil yang Pajero putih, dan ini ada yang black Anis, black AN145, AN15, AN15 lah ya. Tapi kayak nggak bakal aku pakai karena aku membuat jadi mobilnya ini diesel yang clean. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke bagian order dulu karena aku mau ngilangin chrome ya. Aku lumayan greget net chrome yang sebanyak ini nih. Nah, tuh jadi keren ya. Oke, pas walaupun kayaknya jari soponya nggak bakal hilang chrome ini, tapi nggak apa-apa. Kita beli. Dan platnya berhubung ini masih bisa ya, masih tanggal 10 bisa, jadi aku pakai aja dulu. Untuk hornnya kita pakai yang yang ini biar orang pada bisa lewat. Kalau nggak mau berhenti pula suaranya nih. Biar kalau kita klaksonin orang Land Rover gitu, dia bisa lewat dan kaget. Nah, baru lewat ya. Oke, lanjut untuk color bodinya aku bakalan warnain. Coba kita warnain putih itu gimana? Kayaknya aku mau warnain abu-abu deh, karena aku lumayan tertarik kalau Pajero tuh abu-abu gini. Terus kita ini dulu deh material bodinya ya. Nah, kita pakai yang glossy.
Oke, mantep tuh ya. Jadi Pajero-nya abu-abu gitu. Kita beli aja langsung. Lumayan aja gitu. Terus kita lanjut ke brake calipernya. Aku mau warnain merah aja lah ya, biar kayak anggap aja pakai Brembo gitu dia. Ini standar rem cakram standar ya. Dan belakangnya kayaknya dia nggak dapat rem cakram gitu ya, karena di sini polosan gitu. Entah masih tromol atau gimana. Tapi biasanya kalau mau mobil gini udah rem cakram belakang harusnya ya. Tapi nggak tahu, mungkin belum diupdate atau aku juga kurang tahu Pajero tuh rem belakangnya cakram atau enggak ya, yang lama. Sekarang kita lanjut ke window, tapi kayaknya ini kalau kita ganti-ganti warna nggak bisa ya, jadi kita skip aja. Backfire juga di mobil ini kagak ada, skip. Dan bagian lampu, karena aku udah lumayan greget nih sama DRL yang agak kuning tadi. Aku mau coba warnain merah ya. Nah, merah kayak gini nih, biar ada aura seremnya gitu loh. Terus untuk fog lamp kalau warna merah gimana ya? Aku kurang suka sih sebenarnya kalau warna merah gitu. Jadinya kita kasih warna kuning aja. Dan low beam high beamnya kita biarin putih. Kalau merah gimana? Aneh sih jadinya, kayak apa ya? Kurang suka. Aku mau buat diesel yang clean ya, jadi kita putihin aja. Oke, lanjut. Dan sudah. Tapi untuk bodinya kayak mau aku gelapin lagi warnanya deh. Entah kenapa agak aneh. Ini lebih cocok ya. Naikin dikit coba. Oke, cocok nih. Dan ya, sekarang aku bakalan lanjut ke bagian modifikasi kaki-kakinya nih, yang udah pasti makan waktu cukup lama ya. Apalagi aku kalau modif kaki-kaki nih lumayan harus rapi, harus detail. Ya, hasilnya juga bagus, jadinya ya udahlah ya. Kita mulai dulu dari lebar bannya kayaknya. Aku bannya ini mau aku lebarin sampai coba kita lihat di sini. Jadi untuk eksteriornya ya seperti bagian kaki-kaki, cat, aksesoris sudah semua ya. Tuh, kaki-kaki udah rapi, depan belakang sudah rapi. Terus brake caliper warna merah ya, yang tadi aku bilang kayak Brembo. Terus lipsnya juga udah, discnya udah, rimsnya sudah. Sekarang kita ke tahap terakhir, yaitu bagian tuning mobil ini. Yang pertama aku mau naikin ini si brake-nya jadi level 3 ya, biar makin pakem remnya kalau lagi kebut-kebutan. Terus aku juga bakalan delete limiter. Dan aku coba ini level 3 in aja dulu. Level 3. Dan aku nggak pakai turbo. Aku pakai turbo ntar. Terus ini engine-nya stage 3 juga. Kita lanjut beli 70 juta, nggak apa-apa. Oh my god. Terus kita lanjut ke ke turbonya. Coba kalau kita di turbonya 1 berapa? 38. Oh. Berarti ini bisa ya kita pakai twin turbo tapi busnya di atas 20-an gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Tuh, kita dapat di 22. Berarti kalau 2 turbo berarti 22 tambah 22 berarti 44. Ya, aku nggak tahu itu hitungan benar atau enggak sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita langsung beli aja. Terus drivetrainnya kita naikin fullin aja dulu ini, depan belakang. Sisanya aku nggak tahu diapain soalnya. Oke deh. Sudah jadi sekarang mobilnya. Sekarang langsung saja kita lanjut ke tes dyno-nya, terus tes nanjak juga ya, sama tes akselerasi dan tes top speednya. Let's go. Jadi untuk warna yang aku pakai ini abu-abu tua gitu, karena entah kenapa ya, yang di pikiran aku nih kalau Pajero abu-abu gini cocok, apalagi sama velg yang abu-abu kayak gini. Tapi kayaknya agak salah deh ini deh si lipsnya deh. Bentar, aku atur lagi. Coba kita spawn ulang lagi. Tadi aku ganti dulu lips materialnya jadi matte ya. Oke, ini baru cocok nih. Oke, untuk luarannya seperti ini warna abu-abu. Terus grillnya kita copot yang Alphard itu. Terus juga chrome-nya kita hitamin. Walaupun kayaknya ini ada satu bagian entah ini chrome atau bukan ya, dia nggak mau hilang warnanya. Terus untuk velgnya aku pakai velg ini NK kalau nggak salah deh. Tapi aku lupa NK tipe apa. Terus untuk settingan kaki-kakinya seperti ini. Kita coba lihat. Oke. Nyaman, walaupun kayaknya ini agak keluar ya. Aku tuh tadi modifnya nggak keluar ini loh kaki-kakinya nih. Kita lanjut sampingnya lagi, apakah keluar juga? Oh, oke, kayaknya ada sedikit bug nih, aku nggak tahu. Coba kita naikin dulu deh.
Nah ini baru pas nih aku modif tadi ya. Berarti emang harus dinaikin dulu baru dia ini, walaupun yang kayaknya yang sebelah sini nih agak terlalu keluar ya. Aku lumayan gerget kelihatan deh. Aku nggak tahu kenapa dah. Kadang kan kalau kita modif di CDID itu ada bug-bug gitu sekarang ya. Karena ya entah gara-gara pindah tempat atau gimana ya. Untuk belakangnya sih aman kalau aku lihat sini. Aman. Ya, tapi aku paling cocok masih dia maafan nih. Yo, aku nggak tahu entah aku salah settingan ya, entah aku masuk atau gimana. Jadi ini masih keluar banget. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, karena beberapa mobil diesel aku lihat di TikTok gitu kayak gini juga bagian kaki-kakinya. Iya. Kita coba lanjut. Nah, untuk bagian interior bukan interior sih. Kita coba dengar suaranya. Apakah nggak cumi dia ya? Entah kenapa aku pernah lihat Pajero gitu loh cumi. Entah itu yang tunat atau yang tahun lebih baru kayaknya sih. Jadinya ya anggap aja ini modifannya kita smokeless lah ya. Jadinya walaupun diesel torsi tetap gede tapi dia smokeless, jadi nggak cumi-cumi, jadi nggak ganggu orang kalau di jalan raya. Terus untuk lampu depannya daerah lah aku jadiin merah karena yang sebelumnya itu udah agak nguning-nguning gitu. Lampu depannya masih putih dan lampu fog lampnya jadi kuning. Lampu belakang masih sama aja. Ya sama aja sisanya sih. Terus ada tulisan Jare Sopo. Terus juga tulisan Pajero Sport dan ya bagian chrome ini pokoknya aku hitamin biar senada sama mobilnya yang warna abu-abu. Oke, sekarang aku bakalan lanjut dulu ke tes dyno mobil ini. Let's go. Kira-kira tenaganya dapat berapa? Yang sebelumnya standar CDID itu dapat di 180 horsepower dengan torsi 319 lbs. Sekarang kita coba activate. Kita mode sequential dan naik 3, 2, 1. Dan kita dapat di oh my god 645 horsepower. Ini on wheel ya. Jadi kalau di mesin bisa aja lebih tinggi lagi horsepowernya. Oke. Dan dapat torsinya di 1093 FT lbs. Jadinya ya 1093 tuh aku nggak tahu kalau newton meternya berapa. Kan ini hitungan kayaknya lbs ini yang Amerika dia. Oke, mobil kita sekarang udah posisi siap ya buat di track lurusan ini. Dan kita coba 0 ke 100 dapat berapa. Nanti ada timernya di layar bagian kiri atau kanan lah ya pokoknya. 3, 2, 1 go. Oke. Kelihatannya 0 ke 100 kita dapat di 3 detikan. Terus coba kita ke 200 nya dapat di berapa detik. Aku nggak tahu ini udah berapa, mungkin 5 detikan lebih. Dan coba kita ke top speednya dapat di berapa. Oke, kita di top speed dapat di 232 km per jam. Untuk sebuah Pajero ya, untuk sebuah SUV itu udah cukup tinggi. Walaupun ya mungkin gak setinggi mobil sport atau lainnya, karena emang ini bukan mobil sport sumpah. Ini mobil Pajero, mobil SUV gitu buat off-road sebenarnya kebutuhannya dia. Jadinya oke, buat sebuah mobil diesel lumayan cepet ya. Karena kita udah tes itu. Sekarang aku bakalan tes nanjak juga di puncak dan sekalian penutupan. Tapi kalau untuk tanjakan gini harusnya gampang lah ya buat mobil diesel kayak gini, apalagi torsinya gede. Terus dia juga udah all wheel drive dia, penggeraknya 4. Makanya tadi enak buat off-road. Oke, sekarang kita langsung saja ke sini sambil tes. Nabrak dong. Alamak. Kita coba di sini ya. Nah, ini dia. Oke. Kita sudah posisi siap untuk naik ke atas itu, ke arah puncak ke arah villanya. Yes sir. Kita juga stop and go dan matiin TCS nya. Coba 3, 2, 1 maju. Dan wah gampang ya, dia langsung naik ke gigi 4 ya. Aku nggak tahu emang ini bagus atau enggak kalau kayak gini. Dan ya gampang-gampang aja sih sebenarnya, walaupun securam itu tadi. Jadi mungkin sampai sini dulu kita mereview sekaligus modif mobil X bapak-bapak ya, yang Pajero Sport tahun 2017 menjadi diesel terganteng di CDID. Walaupun aku nggak tahu ini diesel terganteng atau enggak, kalian bisa komen aja ya. Ya jadinya ya udah. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa komen ya dan subscribe juga channel aku biar aku semangat bikin konten seperti ini, karena aku udah lumayan banyak ide konten-konten seperti ini. Jadinya ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar aku makin semangat kontennya. Jadi see you in the next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Stop it. Get some help.